Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi asuransi ini. Perkenalkan, nama saya Evan Katana, saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Angkatan 23, dan saya hari ini akan mensosialisasikan kepada teman-teman terkait asuransi. Nah, mungkin untuk operator boleh tolong share screen. Oke, baik. Nah, judul yang saya angkat dalam literasi asuransi kali ini adalah mengenal polis asuransi dan perlindungan hukumnya bagi pemegang polis. Nah, mungkin boleh next. Nah, pokok bahasan dalam sosialisasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, nantinya berisi ilustrasi asuransi, pengertian polis dan pengertian premi. Yang kedua, hak dan kewajiban pemegang polis. Yang ketiga, isi polis asuransi. Yang keempat, bagian-bagian polis asuransi. Yang kelima, nantinya kita akan bahas studi kasus gitu tentang polis asuransi ini. Dan yang keenam, mekanisme penyelesaian sengketanya, teman-teman. Kalau kita lihat secara pengertiannya, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, teman-teman. Nah, asuransi itu adalah perjanjian antar dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Nah, nanti saya akan jelaskan gitu gambaran secara sederhananya gitu, teman-teman. Nah, kita harus bahas dulu apa itu polis gitu. Polis itu adalah kontrak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait perlindungan asuransi tertentu. Nah, sedangkan premi adalah iuran bulanan atau beberapa saat sekali sesuai dengan kesepakatan antara penanggung jawab dan tertanggung gitu. Nah, di sini ada tiga, teman-teman. Di dalam asuransi itu ada namanya polis dan premi, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan gitu. Ketika misal teman-teman ingin mengasuransikan dirinya gitu, atau asuransi kesehatan. Nah, teman-teman datang atau ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Nah, teman-teman datang lalu teman-teman membaca gitu, polis, menyetujui polis. Ketika teman-teman setuju, teman-teman membayar iuran yang dinamakan premi. Nantinya apa? Polis ini berguna ketika teman-teman misal sakit gitu. Nah, ini dalam contoh asuransi kesehatan ya, teman-teman. Nah, ketika dalam teman-teman sakit, teman-teman bisa mengklaim polis tersebut untuk mengobati teman-teman gitu. Nah, itu contohnya, teman-teman. Nah, mungkin boleh next. Nah, hak dan kewajiban pemegang polis. Ini sebetulnya bebas, teman-teman. Tergantung teman-teman dan perusahaan asuransi nantinya. Tetapi saya merangkum gitu, tiga hak dan tiga kewajiban pemegang polis pada umumnya. Yang pertama, mendapatkan ganti rugi dari penanggung apabila peristiwa yang diasuransikan terjadi, teman-teman. Itu hak. Dan yang kedua, mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya mengenai ruang lingkup perjanjian asuransi. Nah, terkadang di dalam polis itu kan dasarnya adalah perjanjian ya, teman-teman. Perjanjian itu hukum gitu. Nah, di dalamnya ada beberapa pasal, entah itu yang menyangkut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perasuransian gitu. Nah, teman-teman ketika tidak mengerti atau terjadi multitafsir gitu atas suatu suatu kata atau suatu klausa dalam polis asuransi, teman-teman bisa menanyakan, dan itu hak teman-teman untuk mendapatkan informasinya. Lalu yang ketiga, menandatangani dan menerima polis dari penanggung. Tentu saja gitu kan, teman-teman. Tadi kan dikatakan bahwasannya asuransi itu adalah perjanjian. Nah, syarat sah dalam
perjanjian itu salah satunya adalah kesepakatan, teman-teman. Di dalam kita undang-undang hukum perdata ya, teman-teman. Nah, lalu yang menjadi kewajiban pemegang polis, yang pertama itu membayar premi kepada penanggung. Ini premi ini bisa disesuaikan, bisa misal 1 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa sesuai dengan kesepakatan teman-teman dan perusahaan asuransi. Yang kedua adalah memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan. Jadi keterangannya sebetul-betulnya, teman-teman. Jadi misal teman-teman mengasuransikan diri gitu. Ketika dimintai keterangan, teman-teman harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya tentang kondisi diri teman-teman. Jangan sampai menutup-nutupi ketika ditanya gitu, atau membohongi gitu. Nantinya itu akan berakibat fatal dalam pengelayaman polis, teman-teman. Nah, yang ketiga, memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan. Nah, mungkin ini teman-teman sudah mengerti ya. Artinya memberitahukan, bahwasanya menginformasikan, eh, oh, yang objek yang diasuransikan tuh terjadi loh gitu. Nah, mungkin bisa next. Nah, isi dalam polis asuransi itu kalau berdasarkan pasal 256 kita Undang-Undang Hukum Dagang, teman-teman, itu terbagi jadi 8. Yang pertama, hari pengadaan penanggungan itu. Nah, hari pengadaan penanggungan itu tuh adalah hari ditandatanganinya polis, hari ditandatanganinya kesepakatan antara teman-teman dan perusahaan asuransi. Yang kedua, nama orang yang melakukan pertanggungan itu atas beban sendiri atau beban orang lain. Nah, yang ketiga, uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungan. Yang keempat, jumlah orang yang dipertanggungan. Yang kelima, bahaya yang diambil oleh penanggung dan bebannya. Yang keenam, waktu mulai dari berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung. Yang keenam adalah premi penanggung. Jadi isinya adalah premi penanggung besaran gitu, besaran jumlah preminya. Dan yang kedelapan, pada umumnya semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak penting bagi penanggung. Artinya teman-teman dan perusahaan asuransi bebas gitu. Apa yang mungkin dan terjadi ke depannya, asal kausahnya halal, teman-teman gitu. Nah, mungkin next. Boleh di next. Oke. Nah, terkait bagian-bagian polis asuransi, teman-teman. Pada dasarnya, setiap polis itu terdiri dari 4. Yang pertama itu deklarasi. Nah, di dalam deklarasi ini biasanya terdiri keterangan mengenai objek atau barang yang diasuransikan eh, dalam perjanjian tersebut gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, klausa penanggung yang di dalamnya berisi syarat-syarat yang diminta, ruang lingkup, lalu hal apa saja yang ditanggung, hal apa saja yang ditanggung, dan yang ketiga adalah pengecualian-pengecualian yang berisi ketika apa suatu perjanjian itu tidak berlaku, teman-teman. Itu kan pengecualian-pengecualiannya. Dan yang keempat adalah kondisi. Kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan suatu hal tertentu gitu, teman-teman. Nah, itu bagian-bagian dari polis asuransi. Nah, studi gasnya gimana, teman-teman? Yang pertama, bagaimana jika pemegang polis merasa bahwa klaim yang telah diberikan oleh perusahaan asuransi tidak sesuai dengan polis yang ada. Lalu yang kedua, bagaimana jika perusahaan asuransi tidak memberikan klaim sesuai dengan polis yang ada gitu. Ini kan studi case yang sekiranya mungkin sering terjadi gitu di masyarakat gitu, berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang ada, masyarakat menggugat perusahaan asuransi gitu atas uang prestasi gitu, teman-teman. Nah, mungkin boleh di next. Nah, ketika teman-teman mengalami kasus seperti itu, dua kasus seperti itu, nah, langkah pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah melaporkan kepada perusahaan asuransi. Mungkin teman-teman bingung gitu, bahwasannya tadi kan yang melakukan ingkar janji atau tidak memberikan hak teman-teman itu kan perusahaan asuransi. Lalu mengapa gitu kita harus melaporkan pada perusahaan asuransi? Nah, teman-teman,
Perlu diketahui, berdasarkan peraturan OJK nomor 1 tahun 2013, itu dikatakan bahwasannya setiap perusahaan asuransi itu wajib memiliki bidang unit yang mengadvokasikan atau menerima laporan pengaduan konsumen. Nah, mungkin lalu kalau misalkan pertanyaan selanjutnya, apakah nantinya gitu laporan teman-teman ditindaklanjuti? Nah, berdasarkan peraturan OJK tersebut juga perusahaan asuransi wajib menindaklanjuti laporan teman-teman paling lama 20 hari dan diperpanjang dalam waktu tertentu paling lama 20 hari, teman-teman. Nah, setelah setelah halnya teman-teman melaporkan, lalu teman-teman masih merasa nih bahwasannya perusahaan asuransi tersebut tidak tidak memberikan hak teman-teman gitu kan. Nah, gimana langkah selanjutnya? Nah, ini terbagi dua, teman-teman. Yang pertama adalah langkah litigasi atau langkah melalui pengadilan. Yang kedua adalah non litigasi atau non pengadilan, di luar pengadilan, teman-teman. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu terkait ini. Yang pertama kita harus bahas, coba boleh di next. Nah, boleh di next lagi. Boleh di next lagi. Nah, langkah pertama dalam hal pelaporan non litigasi, pertama teman-teman bisa melaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Bagaimana caranya? Caranya adalah pengaduan yang terindikasi sengketa atau pelanggaran dapat dilaporkan melalui surat tertulis kepada anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan konsumen. Dalam hal ini, objek kerugian yang ditimbulkan itu maksimal sebanyak 500 juta untuk asuransi jiwa dan 750 juta untuk asuransi umum. Lalu yang ketiga, dalam hal tidak terjadinya kesepakatan, maka dibuat berita acara yang menyatakan hal tersebut sehingga selanjutnya dapat diajukan gugatan ke pengadilan, teman-teman. Nah, mungkin boleh di next. Boleh di next. Nah, lalu yang kedua, upaya non litigasi yang kedua, mungkin teman-teman tidak ingin gitu melaporkan ke OJK. Oke, kita pakai upaya litigasi yang kedua. Yang kedua itu penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Nah, Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau bisa disingkat BIMEI adalah lembaga arbitrase, teman-teman. Nah, bagaimana caranya mengadukan perusahaan asuransi yang teman-teman rasa tidak sesuai gitu atau melanggar perjanjian? Yang pertama itu mengajukan surat permohonan melalui surat tercatat, telegram, email, buku ekspedisi kepada termohon. Termohon ini berarti perusahaan asuransi kalau teman-teman posisinya sebagai konsumen ya. Dengan tembusan kepada pengurus bahwa syarat arbitrase yang diadakan sudah berlaku. Nah, setelah adanya pengiriman pada permohon, nah surat ini tuh nantinya akan didaftarkan, teman-teman, di Badan Mediasi Asuransi Indonesia itu sebagai bagian dari laporan teman-teman. Nah, yang menjadi kriteria dalam dalam eh, objek sengketa di Badan Mediasi Asuransi Indonesia ini yaitu yang sama seperti OJK tadi, kerugian yang ditimbulkan itu sebanyak 500 juta, teman-teman, untuk asuransi jiwa dan 750 juta untuk asuransi umum. Ini jumlah maksimal, teman-teman. Nah, yang ketiga itu setelah keluarnya putusan lembaga arbitrase bersifat mengikat dan final. Nah, putusan lembaga arbitrase tersebut, kalau kita baca di dalam Undang-Undang 30 tahun 1999, itu dikatakan bahwasannya kemudian putusan didaftarkan ke pengadilan negeri oleh badan lembaga arbitrase agar memiliki hak eksekusi, teman-teman. Nah, boleh nih. Nah, lalu upaya-upaya litigasi, teman-teman. Upaya litigasi itu yang pertama, satu-satunya mungkin ya, mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri atas sengketa wan prestasi yang dilakukan oleh pihak
pemegang polis, teman-teman. Artinya apa? Artinya bahwasannya teman-teman mungkin melalui pengacara teman-teman nantinya gitu melaporkan pihak perusahaan asuransi tersebut melakukan non prestasi atau ingkar janji terkait eh, polis yang ada itu. Jadi perusahaan asuransinya tidak memenuhi polis. Nah, mungkin segitu beli next. Nah, mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.